Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Irsu Beno Arif. Dan saya Agibita senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Mohon maaf, kemarin ya ada beberapa episode kita tidak muncul karena memang ada sesuatu hal gitu di diri saya yang tidak memungkinkan. Oke, Oke. kita mau hari ini kita sudah, semoga sehat semua ya teman-teman semua. Kita mau ngomongin apa nih Mas Ersu? Yes, kita ngomongin ya, kalau Mbak Agi sih saya usul ngomongin Jokowi, pasti Mbak Agi nggak akan nolak lagi deh gitu. Ya, ya kan? Iya, iya, Ya. iya, iya. Apalagi Mbak Agi baru dari Jogja gitu, jadi epicentrum dari apa? Kekisruhan sekitar Jokowi gitu ya Mbak Agi ya. Iya, iya, betul sekali. Jadi ini kita, terutama kalau saya bertanya-tanya. Saya juga kemarin main ke UGM, ngelihat apa Geraha Sabah, apa ngelihat sekarang UGM yang sudah berubah setelah mungkin renovasi ya, gedung-gedungnya semuanya berwarna hitam, apa seperti itu. Main juga ke UII begitu. Dan saya membayangkan kalau seandainya saja Pak Jokowi itu mau em, memperlihatkan ijazah aslinya, mungkin tidak sekisruh ini. Sekarang coba Hmm. bayangkan, Hmm. sampai Pak Kasmujo itu digugat begitu Bawa ya, ya, Mas jadi Refli, gugat ke dikatakan pengadilan. melawan hukum Hmm. oleh seseorang, seorang advokat dan juga seorang pengamat sosial, masalah sosial katanya begitu, yang berasal dari Makassar, yaitu disebutnya Insinyur Komarudin, tapi katanya dia adalah advokat juga, berarti kan sarjana hukum juga begitu ya. Sampai kemudian diseret-seret akan dibawa ke pengadilan dan kemudian Pak Kasmujo memohon meminta bantuan dari Pak Sigit, yaitu dekan dari Fahutan yang saat ini ya, bukan di masa Pak Jokowi dulu, supaya memberikan bantuan hukum kepadanya, supaya kalau ada apa-apa itu cukup UGM dan juga dekan saja yang kemudian muncul atau muncul ke dalam Ya, persidangan. Tidak bisa seperti itu kan, kalau orang ya digugat ya dia dia ya. Dan harus Pak muncul Kamujo sendiri. ngaku nggak siap ya untuk masuk ke persidangan tuh ya, pengadilan dia. Mungkin udah sepuh gitu, ngapain capek juga dia membayangkan harus duduk di ke pengadilan gitu. Dan tidak semua orang itu cukup familiar loh dengan ruang pengadilan itu ya Mbak Agi ya. Iya, iya betul. Tapi itu sebetulnya ya itu tadi, lagi-lagi itu tidak perlu terjadi. Seorang seperti Pak Kasmujo yang Ya. usianya sudah 75 menjelang 76 tahun harus terseret-seret seperti ini. Kalau seandainya Jokowi ini berlega hati memperlihatkan ijazah aslinya itu, Nah, apa iya. susahnya begitu? Selesai barang itu ya, Mbak ya. Selesai semuanya itu begitu. Jadi ada apa dengan ijazah asli itu? Ini kan tidak hanya sekedar dignitinya dia bahwa saya tidak mau diutak-atik, kan alasannya seperti itu. Saya Hmm. dihina sehina-hinanya seolah-olah saya memiliki ijazah palsu. Hmm. Berarti kan tidak memiliki ijazah palsu. Hmm. Hmm. Perlihatkan ketidakpalsuan itu gitu. Apa susahnya sehingga sekarang ini terpaksa Pak Jokowi juga yang seumur-umur tidak pernah datang ke rumah Pak Kasmujo begitu ya. Akhirnya Saya datang ngomong ya. Hmm. seumur-umur karena Pak Kasmujo mengatakan bahwa saya tidak pernah bertemu. Ini pertama kali saya bertemu Pak Jokowi. Lah kalau soal pertemuan kan waktu itu sudah pernah ketemu tahun Hmm. 2017 yang malah ada rekamannya. Hmm. Pak Kasmujo diminta naik ke panggung bersama Pak Jokowi, kemudian diledek-ledek dan semua tertawa. Mungkin yang dimaksud Pak Kasmujo adalah tidak pernah bertemu, yaitu datang di rumahnya, Hmm. yaitu di kawasan Yogyakarta, begitu kan di daerah Sleman. Ya saya ke sana karena saya membaca beliau, Pak Insinyur Kasmujo, kemudian Dekan Fakultas Kehutanan, Rektor UGM digugat. Beliau ini kan sudah tua, sudah sepuh. Saya ke sana untuk mengkonfirmasi apakah mungkin saya bisa membantu dari sisi tim hukumnya. Tapi ternyata sudah dibantu dari Fakultas Kehutanan UGM. Kemarin ngobrol apa aja Pak? Mungkin nostalgia. Ya bicara mengenai pelajaran-pelajaran dulu. Karena beliau ini yang memegang di labnya sama di teorinya mengenai struktur dan sifat kayu. Cek kayu satu persatu, ini kayu apa, oh merbau, ini kayu apa, kayu jati, oh ini kayu apa, kayu mauni, baunya seperti apa. Beliau Pak Insinyur Kasmujo jagonya. Kalau tanggapannya dari Pak Kasmujo sendiri terkait adanya gugatan itu gimana Pak? Kemarin sempat cerita nggak? Tanggapannya dari Pak Kasmujo terkait gugatan itu gimana Pak? Ya beliau ya biasa saja.
Pak, kalau polemik ini kan sudah mulai merembet ke Pak Kasmujo yang notabene nggak ada hubungannya, ini tanggapannya seperti apa, Pak? Ya ini memang sebetulnya hal yang ringan, tetapi ya memang harus diselesaikan di ranah hukum, karena kalau enggak berkepanjangan terus. Ya. Ini sampai kemudian Jokowi datang ke sana, begitu kan Mas Hersu, dan juga memberitahu lewat orangnya, begitu memberitahu bahwa dirinya akan datang dan sebagainya. Ini Polisi adalah katanya yang memberitahu Pak Kasmujo kan, intel dari betul, kepolisian katanya katanya. polisi yang Mm-mm. memberitahu ke Pak Kasmujo bahwa Pak Jokowi akan datang ke rumahnya, begitu. Ini kan tidak perlu terjadi sampai harus seperti itu, begitu. Orang tua ini terseret-seret. Kalau seandainya yang muda ini legowo, begitu, toh nggak akan dipakai buat pinjol, nggak akan dipakai buat apa-apa, begitu. Memperlihatkan kerendahan hati, kebesaran jiwa. Tapi ternyata itu sama sekali tidak dilakukan, jadinya malah makin menjadi misteri dan kita bertanya-tanya, ada apa ya ini di balik ijazah ini, begitu? Ada Ya. persengongkolan apa? Apakah memang ada sesuatu yang besar yang ditutupi? Apalagi kemudian sekarang orang malah mengulik Pak Juhandani namanya ya Mas Hersu, yang Juhandani dirkrim dari di- Bareskrim itu, kemudian dikulik bahwa dia ini angkatan 91, satu angkatan, satu akademi kepolisian dengan Pak Listio Sigit. Kapolri, Pak Sigit, gitu. Jadi ini satu lingkaran lah mereka ini, makanya kemudian timbul sekarang mulai makin banyak lagi timbul ketidakpercayaan atas hasil puslapfor. Kalau seandainya itu memang betul-betul hanya puslapfor saja yang kemudian melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi tersebut. Tim Mabes Polri, tim Lapor Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Juhandi, ini saya mau kasih tahu, dia itu seangkatan sama Kapolri Sigit, jadi angkatan 91 ya. Aku nggak bicara independen atau apa, sudah tahulah kalian arahnya. Kemudian yang kedua, mereka sudah memeriksa sekitar 6 atau 7 kawan-kawan Pak Jokowi. Dan yang ketiga, mereka sudah berada di Solo hampir sekitar 1 bulan. Kemudian kita hubungkan dengan Jakarta. Nah, dari pernyataan ini jelas ya guys, itu sudah disiapkan itu. Orang laporannya Pak Jokowi baru 14 April kok ya. Bersamaan sidang mediasi pertama kok tiba-tiba mereka sudah mengirim tim ya. Jadi nampaknya ini banyak disinyalir banyak orang, beberapa pakar itu menyayangkan harusnya Jokowi, polisi itu tidak mengandalkan kekuasaan, tapi coba menghormati hukum. Biarlah gugatan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta ini berjalan dulu. Nah ini sepertinya kan muara ini mau diselesaikan lewat laporan di Polda Metro. Dan anehnya, sebelumnya sudah dilaporkan tentang dugaan ijazah palsu ini oleh Egy Sujana, ya, dan kawan-kawan di Mabes Polri. Tanggal 9 Desember 2024. Nah, itu tak kunjung diperiksa, tapi tiba-tiba laporan Jokowi 14 April sudah diperiksa dan sudah begitu banyak orang. Oke, kita analisa. Pertama, kenapa tidak ada second opinion? Pernyataan saya ini penting mengingat ada distrust kepada kepolisian dari sebelum Rambo ya, bahkan ketika masih Pak Susno Duaji itu ditersangkakan pun kan sudah banyak orang mempertanyakan independensi dari tim independen yang dibentuk oleh polisi yang notabene anggotanya polisi semua itu saat itu ya. Kemudian kita juga melihat kenapa yang diwawancara itu teman-teman Pak Jokowi, kenapa bukan orang yang kontra atau orang lain yang meragukan. Jadi kan aneh. Ini kan semacam pembelaan perdata dibawa ke pidana ya. Kemudian sejauh ini tidak pernah ditunjukkan mana yang ijazah asli. Andai kata itu benar ada, kenapa berlarut-larut sekian lama? Dan andai kata itu benar ada, maka berarti yang membuat keributan itu bukan pelapor, bukan penggugat, tapi ya Pak Jokowi sendiri yang membuat keributan itu. Kemudian yang ketiga, yang ini saya sampaikan, mestinya di tengah distrust kepada polisi itu harus ada second opinion dari lapor yang independen, dan setidaknya ada beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kepada mereka. Satu, apakah format ijazah pada tahun
1985 seperti itu yang pertama. Yang kedua, apakah format itu baku? Artinya kalau baku semua yang lulus pada kurun waktu itu tentu bentuk ijazahnya sama. Ya, ini kan perlu dipertanyakan. Kemudian yang ketiga, perolehan gelar itu seperti apa? Kan tidak mungkin hanya meneliti ijazahnya sah. Karena perolehan gelar itu dimulai dari 3 pendidikan, ya, kemudian penelitian dan pengabdian. Apakah 3 itu sesuai? Skripsinya tentu harus kita lihat di mana skripsi, KKN-nya tentu harus dilihat KKN-nya di mana. Jadi tidak semudah yang mereka bayangkan. Lalu kalau benar ini nanti ijazahnya asli, ijazah itu tetap harus diuji di pengadilan. Jadi nggak bisa hanya mengatakan berdasarkan pemeriksaan polisi, lapor polisi, maka ijazahnya sah dan semua perkara selesai, Jokowi tersangka. Sama sekali tidak. Justru menurut saya, tindakan yang memaksakan harus selesai di Polda Metro seperti yang diucapkan oleh para pengacara Pak Jokowi, itu menandakan ketakutan yang amat sangat. Saya justru berubah sekarang. Strategi saya sebenarnya menunggu biar peradilan negeri Surakarta ini cantik. Sekarang sudah berubah. Jogja sudah ada gugatan, sebentar lagi juga akan kita susul di Ponorogo, sebentar lagi akan kita susul di Madura. Pokoknya di tempat-tempat yang pernah didatangi dan di mana di situ janji-janji itu ada, akan kita ajukan namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Jadi sekali lagi, jangan takut, tetaplah menjadi orang kritis karena negara ini sedang tidak baik-baik saja. Merdeka. Iya, dan ini sebenarnya malah bukan hanya Pak Kasmujo loh. Ada juga itu Pak kader PSI, masih yang namanya Sandi Dian Utama ya kalau tidak salah namanya ya. Betul. Nah itu dia juga dilaporkan ke Barreskrim oleh seorang dosen dari USU. Tapi ini kelihatannya dosen USU-nya ini pendukungnya Pak Jokowi ya kelihatannya ya yang kalau Ini cukup terkenal Mas Hersut. Oh iya. Betul. Mas Hersut betul banget itu. Jadi namanya Pak Yusuf Leonard Henuk ini YLH dulu disebutnya ya, kalau di Twitter begitu orang menyebutnya Prof YLH. Dan profesor ini ya. Profesor ini dari Fakultas Pertanian USU ya, Universitas Sumatera Utara, dan ini adalah diehardnya Pak Jokowi. Bahkan dulu dia ini sering ngeledek-ledek Pak SBY dan juga anaknya dan juga AHY begitu. Banyak sekali yang diledek, mendegradasi peran Pak SBY begitu, dan juga memperlihatkan bahwa pekerjaan Pak SBY itu jauh sekali dengan hasil pekerjaan dari Pak Jokowi begitu, terutama untuk proyek-proyek strategis nasional itu, di mana Hambalang itu dikatakan mangkrak, kemudian semua pekerjaan Pak Jokowi, PSN-nya tuh berjalan semua, tidak ada yang mangkrak, dan kapasitas dari Pak SBY itu betul-betul downgrade banget kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi ketika itu begitu. Jadi ini dahernya yang menuntut Dian Sandi Utama. Rupanya Dian Sandi Utama juga sekarang ini sudah tidak menjadi ketua dari cabang PSI begitulah ya, ketua DPD atau semacam wilayah daerah PSI yang ada di NTB dan juga di Bali. Sekarang sudah tidak lagi. Apakah karena itu atau bukan begitu Mas Hersut? Karena dia mengaku bahwa ini yang diunggah adalah ijazah asli Jokowi atau bukan. Tapi belakangan dia memperbaiki kalimatnya, mengatakan bahwa dia mendapatkan itu dari seorang teman yang dia tidak sebutkan namanya. Nah, Dian Sandi Utama ini kemudian digugat oleh profesor tersebut, dilaporkan ya, bukan belum ke polisi, dilaporkan ke polisi. Iya, dilaporkan, betul, dilaporkan ke polisi begitu mengenai unggahannya. Dan dulu sang profesor ini juga pernah loh Mas Hersut heboh membuat surat terbuka begitu kepada Pak Jokowi meminta jabatan sebagai menteri karena dia merasa oh iya. Iya, betul. Dan itu ramai sekali minta jabatan sebagai menteri. Dengan dia merasa dia jauh lebih capable gitu dibandingkan dengan AHY. Kalau seandainya ada reshuffle, jangan diberikan ke AHY, tapi diberikan kepada saya saja, gitu. Jabatan apapun, asalkan sebagai menteri. Jadi, iya, ini muncul lagi nih perannya. Kita nggak tahu nih apakah atas inisiatif sendiri atau dulu soalnya dikategorikan sebagai, walaupun profesor dikategorikan sebagai buzzer begitu. Memang apa yang ada di sekeliling Jokowi ini memang membuat, kalau kita malah melihat yang disebut kegaduhan di ruang publik, kegaduhan di media sosial, ini malah justru dilakukan oleh pihak Pak Jokowi. Kalau seandainya dia mau memperlihatkan lagi-lagi ijazah aslinya, tidak akan ada kegaduhan ini. Malah justru Pak Muhammad Taufik misalnya yang menggugat di Solo itu Mas Hersut,
Sebetulnya hari Rabu ini kan melakukan mediasi, Mas Ersu. Harusnya mediasinya hari Kamis, tapi terus kemudian tiba-tiba dimajukan dan kemudian ternyata hasil dari mediasi itu oleh YB Irfan, ini adalah kuasa hukum dari Jokowi, dia mengatakan bahwa ini adalah sidang mediasi yang ketiga dan nanti masih ada sekali lagi sidang mediasi yang keempat. Kuasa hukum dari Jokowi tidak akan datang, sudah pasti tidak akan datang karena mereka memang menginginkan deadlock. Jadi sementara kenapa deadlock ya karena mereka tidak bersedia memenuhi keinginan dari tim tipu UGM tersebut yang menginginkan akan ada mediasi akan berhasil kalau mereka membawa ijazah asli Jokowi dan diperlihatkan. Nah, tentu saja ini tidak bisa berlaku. Jadi tergugat satu sudah menutup pintu untuk damai karena kami punya keyakinan bahwa atas keabsahan ijazah Pak Jokowi menurut saya sudah terkonfirmasi dengan adanya penjelasan baik dari UGM sebagai institusi yang menerbitkan ijazah dari Fakultas Kehutanan ya sarjana kehutanan maupun SMA 6 yang menerbitkan ijazah SMA 6 atas nama Pak Jokowi. Berarti telah terkonfirmasi atas keabsahan ijazah tersebut dan menurut sudut pandang kami tidak perlu adanya uji lab dan sebagainya seperti opini yang selama ini dibangun oleh pihak-pihak yang menginginkan agar itu dilakukan uji lab. Bagi kami tidak perlu. Kecuali ya pihak penggugat pihak UGM menyangkal atas keabsahan ijazah yang diterbitkan, begitu juga SMA 6. Oleh karena SMA 6 maupun UGM setelah kami coba untuk koordinasi, klarifikasi melalui kuasa hukumnya, semuanya telah terkonfirmasi bahwa benar UGM menerbitkan jasa tersebut dan mengakui Pak Jokowi sebagai salah satu alumnusnya. Demikian juga SMA 6. Bahkan hal itu kami dapatkan tidak sekedar dari institusi, melainkan para alumnus terutama angkatan Pak Jokowi pada waktu itu. Berarti untuk agenda berikutnya itu masih mediasi. Untuk agenda berikutnya khususnya tergugat satu menunggu pemberitahuan sidang yang akan diselenggarakan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Akan tetapi untuk tergugat 2 sampai dengan tergugat 4 masih diminta menghadap mediator bersama sang penggugat melakukan mediasi untuk yang terakhir kalinya. Begitu teman-teman semuanya. Oh, tergugat 1 kami sudah sampaikan kepada mediator, bukan semata-mata kehendak kami, tapi oleh mediator memang memberikan suatu pemahaman khususnya tergugat 1 oleh karena sudah menyatakan deadlock dengan pihak penggugat, maka tidak perlu lagi hadir dalam forum mediasi. Aneh kan? kenapa? Kan waktu itu kan sebelumnya dia menyatakan bahwa hanya hakim yang memerintahkan di persidangan dia akan menunjukkan. Tapi sekarang diminta oleh kan itu hakim kan syaratnya seperti itu kan mediasi ya. Betul. Iya, Emang sebagai mediator hakim yang ini meminta ini ya dia memerintahkan kepada ini coba diperlihatkan, yang ini menolak ya otomatis deadlock begitu. Bahkan kemudian JB Irfan ini mengatakan bahwa sebetulnya tidak perlu ada penelitian oleh Puslapfor. Jadi Puslapfor Polri itu sebetulnya tidak perlu. Kenapa? Karena ketika yang digugat yaitu dari pihak UGM sudah menyatakan bahwa betul mereka mengeluarkan ijazah untuk Jokowi dan kemudian ijazah tersebut asli. Begitu juga tergugat yang lainnya yaitu dari SMA 6, mereka mengatakan betul dulu dia sekolah di SMA 6 dan kemudian kami mengeluarkan ijazah SMA untuk Jokowi. Ini itu sudah selesai, dianggap sudah selesai begitu, tidak perlu ada uji forensik lagi. Ini juga yang menimbulkan tanda tanya begitu, kenapa mereka menentang uji forensik tersebut. Jadi sebetulnya posisinya sama-sama Mas Ersu. Jadi dari pihak penggugat pun baik penggugat yang ada di Solo maupun tim yang ada TPUA yang ada di Jakarta pun di Polda Metro sebagai tergugat dan kemudian kalau di Bareskrim mereka sebagai penggugat begitu, mereka kan juga tidak percaya kepada hasil laboratorium forensik dari Polri ini begitu sekarang. Iya. Makanya saya juga dalam beberapa konteks menyebut ini sampai kiamat kayaknya nggak akan selesai ini kasus ini ya gitu. Ya karena itu, karena kalau sekarang katakanlah misalnya kan seperti Pak Johandani yang menyatakan bahwa ini dia sudah 90% kerja, dan itu juga bikin bingung mereka, loh kok tiba-tiba sampai udah 90% padahal pemeriksaan masih baru saja dilakukan gitu, dan kemudian tinggal menunggu
hasil dari lab 4 tentang ijazahnya itu. Orang-orang nggak percaya, apalagi kalau Pak Rismon kan dia udah pernah punya pengalaman sama laboratorium forensiknya Mabes Polri ketika dia jadi pengacara, ketika dia jadi ahli digital forensik yang pada waktu itu kasus Jessica, ya di dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Wayan Mirna. Dan Betul. lucunya pengacaranya adalah Pak Oto Hasibuan yang sekarang Foto anaknya Hasibuan. berseberangan dengan Rismon, gitu ya. Hmm. Iya, jadi dulu mereka saling bersekutu begitu Hmm. ya. Hmm. Mereka saling Pak Rismon dijadikan ahlinya begitu untuk membebaskan Hmm. Jessica karena dikatakan bahwa itu penuh dengan rekayasa. Jadi hasil dari CCTV itu sudah diubah kalau menurut Rismon Hmm. karena banyak sekali kejanggalan dan banyak sekali perubahan dan untuk mengubah itu dia bahkan begitu jelas gitu menjelaskan soal aplikasi-aplikasi dan juga teknik-teknik cara mengubah itu. Nah, tapi kemudian kalah ya, walaupun pernah PK juga. Jadi ketika dulu mereka adalah menjadi sekawan, sama begitu di jalur yang sama, sekarang malah justru mereka ini saling berbeda begitu, beda jalur karena memang Pak Oto Hasibuan sendiri juga sekarang ada di pemerintahan. Tentu saja anaknya ini juga tugasnya untuk membela Pak Jokowi begitulah. Ini menjadi makin seru karena memang Pak Rismon ini juga sangat mengetahui karakter dari Oto Hasibuan. Begitu Hmm. juga dan kita tahu kalau kita melihat akun dari Pak Rismon ini luar biasa loh orang ini. Saya juga terheran-heran. Sebelum mencuatnya kasus ini, sebetulnya dia sudah sering mengkontenkan tentang Pak Tito Karnavian. Hmm. Begitu juga mengkontenkan tentang yang lainnya adalah nama-nama besar lah di situ. Begitu juga terhadap Kapolri yang sekarang Pak Sigit apa dan sebagainya. Itu kontennya itu luar biasa Mas Hersu. Yang saya rasa ini Nantangin gitu ya. sangat-sangat menantangin dan juga menjelaskan dengan sangat gamblang apa yang pernah dilakukan oleh Tito Karnavian ketika dia menjadi Kapolri, terus kemudian apa yang dilakukan Sigit sekarang, Kapolri Sigit sekarang begitu. Dan dengan sangat jelas dengan teori-teori dia itu, teori ilmiahnya dia begitu, dia jelaskan dengan sangat gamblang. Tapi kenapa tidak diperkerakan juga ya oleh Pak Tito Karnavian begitu, juga dengan oleh Pak Kapolri Sigit. Itu sebetulnya tadinya saya menjadi bahan pertanyaan gitu. Kenapa ya? Apakah memang ini disengaja atau apa? Tapi setelah kemudian muncul tentang Pak Jokowi ini, ya kita tahulah memang. Dan kemudian juga sekarang ketika bergulir bahwa banyak sekali masyarakat dan netizen juga dan juga dari tim TPUA yang tidak percaya kepada hasil lab 4 dari Polri ini, kita kemudian mengulik kejadian-kejadian yang sudah lalu seperti peristiwa KM 50 di Hmm. mana di situ juga adalah eh, laboratorium forensik dari Polri ikut berperan dan kita tahu itu banyak sekali kejanggalan di situ yang ini sampai kiamat juga akan masih menjadi pertanyaan kalau seandainya itu tidak dibuka secara gamblang. Hmm. Terus kemudian juga peristiwa-peristiwa yang lain tentu saja kasus kopi beracunnya Jessica, Hmm. begitu juga peristiwa-peristiwa yang melibatkan Verdi Sambo apa dan sebagainya yang tadinya itu ditutup-tutupi apa dan sebagainya begitu Mas Hersu. Ya. Jadi memang jejak dari laboratorium forensik Polri ini pun juga patut dipertanyakan dan wajar kalau seandainya kemudian banyak pihak menginginkan agar jejak forensik ini diteliti oleh pihak yang independen atau setidaknya di dalam tim itu dimasukkan pihak-pihak yang independen. Ya, kan hari ini Rizal Fadilah diperiksa di Polda Metro Jaya ya. Ini berkaitan dengan laporannya Pak Jokowi gitu ya. Nah, memang dia tidak tahu apakah dia termasuk yang dilaporkan atau tidak. Kalau dari inisialnya tidak ada ya. Inisialnya kan yang dilaporkan itu ada 5 orang ya. RS-nya 2, itu kita tahu Roy Suryo dan Rizwan Sianipar. Kemudian ada T itu Dr. Tifauzia, Dr. Tifa gitu ya. Dan Betul. kemudian ada ES itu kita duga itu Egy Sujana dong ya kalau ES ya Mbak ya, Iya, berarti ya. betul. Sementara yang K itu Kurniatri Rohyani, itu Tri Iya. Royani gitu, itu pengacara perempuan itu. Nah, tapi hari ini Pak Rizal Fadila diperiksa dan ada kasus yang menarik juga kan karena Pak Rizal Fadila itu sebelumnya sempat diperiksa dalam kasus pelaporan TPUA di Bareskrim. Dan Iya. ketika dia pulang ke Bandung rupanya dia ditabrak. Dia kan dipanggil ke Polda, tapi ketika dia pulang ke Bandung dia ditabrak, jadi dia batal untuk menghadiri pemeriksaan. Itu udah baru sekarang dia diperiksa. Nah, orang banyak mengkhawatirkan ini kalau lihat pasal dalam surat panggilan kepada Pak Rizal Fadila itu menunjukkan bahwa
ini digiring bukan ke arah ke jasa palsu, tapi lebih pada pencemaran nama baik dan juga Iya, undang-undang ITE betul. gitu ya. Jadi Betul. dan kemudian sementara di Barreskrim mungkin dicurigai nanti akan selesai dengan semacam tanda petik fatwa gitu, kesimpulan mereka bahwa ini asli. Jadi case-nya case close. Jadi ya ijazahnya sampai sekarang kemudian nggak jelas selanjutnya, dan kemudian mereka ini akan diperkarakan seperti halnya terjadi pada Bawang Tri dan juga Sugi Nur Raharjo atau Gus Nur dulu gitu. Ya, jadi kalau kejadiannya sekarang kita pun juga menduga seperti itu. Banyak sekali netizen dan pengamat juga menduga seperti itu, Mas Hersu. Tapi sebetulnya ini kan episentrumnya adalah ijazah Jokowi ya. Bagaimana mungkin mereka bisa dikatakan melakukan pencemaran nama baik kalau saya tidak tahu ijazahnya memang betul asli atau tidak. Kalau saya bagaimana kalau saya ijazah itu memang palsu atau itu berupa salinan atau memang ijazah itu hilang kemudian diterbitkan yang sebetulnya tidak boleh diterbitkan kembali begitu. Jadi hanya berupa salinan tapi karena seseorang yang sangat penting kemudian diterbitkan kembali dan banyak sekali kejanggalan juga pada ijazah tersebut seperti lambang UGM itu yang kemudian menabrak tulisan ijazah. Saya melihat di ijazah-ijazah yang lain yang dipertontonkan, diperlihatkan beberapa profesor kan dari Unisula, profesor dari yang sekarang ini juga masih eksis, masih hidup begitu Mas Ersu yang mereka ada yang kakak kelas Pak Jokowi, ada yang satu angkatan dengan Pak Jokowi. Itu kok diperlihatkan kok tidak ada lambang UGM-nya itu yang menabrak tulisan ijazah. Ini kan di atas ijazah, di bawahnya ada lambang UGM dan ada pucuknya gitu ya. Dan pucuknya itu menabrak tulisan ijazah. Nggak rapi begitu. Yang lainnya tidak seperti itu. Jadi ini memang harus di persidangan harus betul-betul diperlihatkan apakah memang pada masa itu tidak rapi, belum ada SOP bahwa bentuk fisik ijazah harus seperti ini, warnanya seperti ini, penomorannya seperti ini. Tapi kalau melihat jurusan lain kok sepertinya rapi. Nah, sekarang ini masih tetap belum jelas, bahkan seolah-olah ini menjadi sesuatu yang dibiarkan saja sengaja menjadi misteri bahwa seolah-olah Fakultas Kehutanan UGM itu memang ketika itu pengarsipannya, penomorannya, administrasinya memang belum rapi begitu. Jadi sehingga ijazahnya Pak Jokowi itu untuk penomorannya saja tidak lengkap. Ini kan menjadi tanda tanya dan kemudian juga perbandingan itu yang dikatakan oleh Muhammad Taufik saya juga setuju Mas Yersu dia mengatakan bahwa ini akan menjadi aneh kalau yang dibandingkan adalah orang-orang yang membela Jokowi. Ijazah dari teman-teman Jokowi sendiri dibandingkan dengan ijazahnya Jokowi begitu. Harusnya dibandingkan dengan orang-orang lain yang speak up. Yang sekarang ini para profesor, doktor apa dan sebagainya sudah speak up mereka di kanalnya masing-masing memperlihatkan ijazahnya, betapa ijazahnya berbeda dengan Jokowi. Itulah yang juga diperiksa. Jadi para oposisi dari Jokowi, mereka sebenarnya bukan oposisi loh. Orang mereka juga dulunya juga mereka mendukung Pak Jokowi sebagai satu alma mater gitu ya. Tapi ketika mencuat ini mereka berani speak up untuk memperlihatkan bahwa ijazahnya memang berbeda antara kak saya dan dia begitu. Bahkan ada yang sudah melakukan analisa juga, walaupun dia bukan ahli forensik, tapi dia membandingkan seperti ada watermark, seperti apa dan sebagainya, seperti itu Mas Ersu. Dan juga ijazah saya kok sudah buluk, kok punya Pak Jokowi, kok sepertinya terang benderang. Nah, lagi-lagi hanya bisa dibandingkan dengan ijazah Jokowi dalam tanda kutip yang ada di media sosial, yang ada di media nasional begitu, yang diunggah oleh misalnya ada yang diunggah oleh Republika, diunggah oleh media-media yang lainnya begitu. Karena memang kita tidak tahu yang asli sebetulnya yang mana. Adakah yang asli itu? Itu kan menjadi pertanyaan. Dan juga kalau menurut beberapa orang mengatakan bahwa iya dia memang kuliah di UGM, oke dia kuliah di UGM, tapi di universitas manapun itu banyak yang kuliah, tapi mereka tidak selesai. Nah ini apakah Jokowi juga tidak selesai sehingga tapi dia memiliki ijazah atau apa? Itu yang perlu diungkap begitu kan Mas Hersu. Dan itu hanya bisa gamblang itu kalau nanti di persidangan. Harus ada persidangan dalam hal ini. Tidak hanya sekedar tuduhan apa namanya pencemaran nama baik itu kan sudah kuno yang seperti itu kita diketawai dan pasal-pasal yang sudah apa sesuatu yang mubazir dan memaksakan dan dalam hal ini juga peran dari Pak Prabowo ya sebagai ini ya Pak Prabowo akan membiarkan ini atau tidak nih akan membiarkan ini menjadi polemik dan menjadi bahan perpecahan antara satu dengan yang lain atau tidak atau dia ingin ini selesai. Kalau Pak Prabowo kan udah jelas kemarin sikapnya ketika beliau dalam rapat dalam sidang kabinet kan beliau juga mempersoalkan bahwa dia nggak sepakat soal ijazah yang dipersoalkan itu karena nanti khawatir kalau ijazahnya Pak Prabowo juga nanti dipersoalkan lagi gitu. Dan ini akan jadi kalau dalam kasus pidana jadi dark number gitu ya, kasus yang atau X file lah begitu ya,
nggak akan nggak akan terpecahkan sampai nanti, bahkan sampai Jokowi mati ini nggak akan terpecahkan Iya, karena nggak akan dibuka. Aku yakin seperti itu karena kalau tanda-tandanya ya memang pokoknya bagaimanapun berbagai caranya Jokowi nggak akan menunjukkan ijazahnya, justru yang terjadi nanti akan banyak korban setiap kali ada orang yang mempersoalkan ijazahnya itu kemudian dia justru dikenakan kriminalisasi Mbak Agi. iya, iya. Bahkan dengan dia datang, dia menunjukkan ijazah saja dia tidak mau. Tapi dia rela untuk jauh-jauh pergi datang ke rumahnya Pak Kasmujo Hmm. untuk menawarkan bantuan hukum. Ini kan Dan dia akui ya, sendiri, dan ya kan? saya kira itu hanya salah, itu kan pengakuannya Pak Jokowi. Tapi kan kemarin itu sempat dikabarkan Pak Kasmujo ini kan menghilang. Karena apa? Ya, Karena itu karena ada surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Sleman yang mereka menyatakan bahwa hanya tinggal satu orang lagi yang ya, tergugat, itu yang tidak diketahui alamatnya, begitu kan? betul. Dan kemudian di Mm-mm, netizen rame banget menyebut dia itu hilang, begitu. Nah, rupanya betul. Pak Jokowi, saya sih menduga dia ingin menepis kabar itu gitu, dan sekaligus makanya kemudian dia datang seperti itu kan. Pak Jokowi biasa kan kalau melakukan sesuatu tidak direct gitu, dia dengan simbol-simbol, dengan tindakan dan sebagainya gitu. Jadi saya mesti menduga itu satu, bahwa dia ingin menunjukkan bahwa Pak Mas Mujo itu benar masih ada, dan kedua ya kalau ada hal yang perlu dikomunikasikan berkaitan dengan persidangan kan bisa dibicarakan dengan Pak Kasmujo dengan ketemu itu. Iya, betul. Saya juga menduga demikian. Ketika saya di Jogja juga Hmm. orang bertanya, betul nggak Pak Kasmujo hilang? Saya bilang nggak mungkin lah Hmm. orang yang punya nama, punya jabatan tadinya pasti itu terlacak. Tapi kenapa dia tidak mau ditemui? Dia mungkin tidak menghilang, tapi dia tidak mau ditemui saja begitu. Dia juga tidak menyangka bahwa kasusnya akan menjadi sedemikian besar dan dia yang tidak eh, saya tidak tahu terlibat atau tidak dalam hal ini, tapi Pak Kasmujo mungkin merasa demikian terlalu berat untuk dirinya yang sudah usia sepuh itu begitu. Tapi iya, untuk apa Jokowi kemudian ini kalau dibandingkan dengan cara dia eh, hanya tinggal memperlihatkan ijazahnya, tapi sekarang dia mengencourage orang yang sudah sepuh ini supaya berani begitu, supaya dan kemudian muncullah bersama Jokowi, dia cium tangan, nih loh Pak Kasmujonya ada, dia nggak hilang begitu. Tapi kan tetap saja dia tidak berani. Nanti kalau seandainya ini masuk ke persidangan, apa yang akan menjadi alasan dari Pak Kasmujo? Sementara nenek-nenek, nenek siapa namanya, nenek Minah, nenek siapa yang sudah sepuh juga itu yang menjadi terdakwa, dia tetap datang ke persidangan. Sementara Pak Kasmujo malah kita lihat dia sehat walafiat ditemui Pak Jokowi. Apa alasan yang akan dipakai kalau seandainya dia tidak berani datang ke persidangan gitu Mas Ersul? Oke, kita topiknya hari ini cuma satu satu saja dulu ya Mbak Agi ya. Jangan Oke. langsung kencang dulu ya Mbak Agi. Pak Jokowi aja udah makin ini makin rame. Nah, dan jangan lupa bahwa Ibu Mega juga sekarang udah mulai bicara, padahal selama ini kan PDI nggak Ya. pernah bicara sama sekali ya Mbak Agi ya. Betul, betul. Dan itu ada satu orang lagi yang masih disimpan oleh Hmm. teman-teman itu, Roy Suryo apa dan kawan-kawan dan juga apa yang mengatakan bahwa sebetulnya ada satu orang lagi yang sekarang masih belum muncul gitu yang mengetahui persis soal persoalan ijazah ini gitu. Yes. Ya, kita apakah itu hanya klaim saja atau tidak? Kita tunggu ya. Ya. Mudah-mudahan semuanya masuk ke persidangan lah. Oke, kita ketemu lagi insya Allah besok ya. Mbak Agi tetap sehat, Oke. tetap semangat. Kita ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Subudon Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.